membawa sebagian dari sahabat-sahabatnya untuk membantu memeriahkan PD kita malam hari ini. Teman-teman, malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya. 2 tahun kita dalam badai. Katanya badai yang nggak tahu kapan berhentinya, nggak tahu kapan selesainya. Bahkan dapat rumor lagi beberapa negara sudah kolaps. Apakah kita nanti akan menyusul dan kita serahkan pada rencana Tuhan, tapi paling tidak kita harus belajar tenang. Nah, untuk belajar tenangnya malam hari ini kita akan mendapat bekal bagaimana sebagai murid Kristus kita tetap tenang pada saat badai kehidupan. Dan malam hari ini terima kasih juga untuk sahabat kami Bro Henry yang akan membantu pujian kembali. Mari sebelumnya saya persilahkan Sis Alberta untuk membuka kita dalam doa. Ya, terima kasih, Ceng Tuti. Mari Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, mengalami kasih-Nya. Kita tinggalkan segala kesibukan kita, segala pikiran, apapun yang saat ini masih mengganggu, kita tinggalkan. Kita mau tanggalkan semuanya dan duduk diam di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita buka persekutuan doa pada malam ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, saat kami datang ke hadapan-Mu, saat kami meletakkan segala keletihan kami, kelesuan kami saat ini ke hadapan-Mu, kami sungguh percaya saat ini Kau ada bersama-sama dengan kami. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir. Kami bersyukur kalau malam ini Kau pertemukan di ruang Zoom ini Tuhan. Dengan satu tujuan, kami percaya Engkau ingin memperlengkapi kami Tuhan. Dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Menghadapi situasi yang saat ini tidak menentu Tuhan. Tapi kami percaya hanya di dalam Engkau kami memiliki satu kepastian akan masa depan kami Tuhan. Biarlah sedikit setidaknya kami boleh tenang di hadapan-Mu Tuhan, duduk diam seperti Bunda Maria Tuhan, yang terus Tuhan meletakkan semua rencana dan kehendak-Nya kepada-Mu Tuhan. Biar saat ini kami mau buka hati kami mau dengan segala kerendahan hati, mohon ampun atas segala kelemahan dosa-dosa kami yang seringkali membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar sungguh pada malam ini segala pikiran kami hanya berfokus pada Engkau Tuhan. Biarlah setiap apapun yang akan Kau sampaikan melalui Pak Alex pada malam ini yang sudah Kau kirim Tuhan, untuk memberkati kami di semua yang ada di ruang Zoom ini Tuhan. Sungguh-sungguh kami alami Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saat ini Kau curahkan kepada kami anak-anak-Mu. Utuslah Roh-Mu Tuhan untuk membaharui kami, agar pada malam ini kami mengalami satu pembaharuan Tuhan di dalam iman kami Tuhan. Kami merindu untuk terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kau tahu apa yang ada dalam hati kami saat ini. Kau puaskan segala kehausan kami akan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati acara ini dari awal sampai akhir Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan berkat yang akan Kau curahkan bagi kami semua Tuhan pada malam ini. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan Bro Henry.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh malam hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau sangat baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Dan sehingga Tuhan malam hari ini kami dapat berkumpul, memuji Engkau, berdoa. Bahkan kami mau mendengarkan pewartaan sabda-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk memuliakan Engkau di dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin berdoa, spontan bersyukur malam hari ini boleh membuka mikrofonnya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebersamaan pada malam hari ini. Untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa menyertai perjalanan hidup keluarga hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika begitu banyak pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur bukan hanya untuk hal-hal yang luar biasa menyenangkan. Kami bersyukur juga untuk setiap keadaan yang membuat kami harus prihatin, membuat kami harus berpikir, dan terlebih membuat kami harus pasrah kepadamu. Karena kami tahu Tuhan membentuk kami dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa hidup kami. Membentuk kami tetap tenang dan tetap kuat serta percaya pada rencana kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik di malam hari ini.
kami boleh datang kepadamu bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan, yang selalu menuntun perjalanan hidup kami Tuhan. Hidup yang penuh gejolak ini kami harus serahkan semuanya hidup kami terlebih Tuhan. Kami datang kepadamu untuk memuji muliakan nama, untuk menyembah-Mu, untuk bersujud di hadapan Bapa di malam hari, mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapilah kami semuanya, lawat kami Tuhan, lawat keluarga kami, lawat kami semuanya di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan. Untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan boleh saya alami, saya bersyukur Tuhan karena saya masih berproses untuk tetap yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap badai kehidupan dalam keluarga kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah tidur. Engkau selalu ada bersama kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak dalam segala kesulitan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesehatan dan kekuatan hari ini, seperti kesempatan memperoleh rezeki daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ini yang menjadi segenap syukur kami malam hari ini, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik di dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dari tempat Bapak Ibu Saudara berada, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Dan sekarang saya akan mengajak kita untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Malam hari ini saya akan tetap mengajak Bapak Ibu terus untuk bersuka cita. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupmu. Kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya. Baik, tempat Bapak Ibu berada, mari kita bertepuk tangan mengikuti iringan musik. Karena Dia Allah yang baik. Biarlah kita mau menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan malam hari ini. Kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini. Ya Tuhan, telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku,
kasihnya dan menikmati kuasanya dan menikmati baiknya dan menikmati firman-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati firman-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di saat badai, di saat kita sedang berada dalam kesulitan pun, ketika kita datang kepadanya, Dia tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepadanya untuk minta tolong. Sebelum kita mendengarkan pewartaan sahabat Tuhan malam hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Karena saya percaya seperti Mazmur 103 ayat 1-2 berkata, Blessed the Lord, oh my soul. Diberkatilah Tuhan dengan jiwaku. Ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati, maka Raja Daud berkata bahwa kita sedang memberkati Tuhan melalui pujian kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah lapangkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
selamanya. Kami menyembah-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus selamanya. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami meninggikan Engkau, Bapa, selamanya. Yesus, Engkau ajaib, dahsyat perkasa perbuatan-Mu. Selamanya ku tinggikan Engkau. Ya Roh Kudus, kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu. La 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 masih, ya la 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 la, ria la 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 masih kata karaya namu. Sembahannya bagi-Mu selamanya. Ya rana masih karana ya rana masih kapata kaya ranamu. Nara ya rana si karana ya nara ya rana masih. Biarlah jamahan-Mu ya Roh Kudus, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami selamanya. Ya rana masih kaya ranamu. Na 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 ya rana masih na rara ya rana masih kapata kaya ranamu. Bila Bapak Ibu ingin menyembah Tuhan bersama, saya boleh membuka mikrofonnya. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Na 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 masih. Kapata kaya ranamu, nara lara masih kaya rana masih. Boleh membuka mikrofon, mari kita menyembah secara bersama-sama. Inaya rana sambil kata kaya rana masih. Nara lara ya rana masih kapata karana ya ranamu. Iya rana masih. Nara masih kapata kaya ranamu, sembahannya bagi-Mu. Yesus, kata karaya rana masih, ilaya rana masih kata karaya rana masih kala ranamu. Karaya rana masih. Nara masih kaya rana masih kata karana ya ranamu. Lara sembahannya bagi-Mu. Uriya ya rana masih kaya ranamu. Ya rana masih kaya rana masih. Nara ya ranamu. Iya nalarana masih kata kaya rana masih. Nalara ya rana masih kaya rana masih karaya. Iya nalarana masih kata karana ya si. Ya nalara ya nalana ya rana masih kata kaya ranamu. Narala ya rana si. Inayarana masih kapata kaya ranamu. Narala ranamu.
Ya Bapa saja bagi kami saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu, Bro Alex yang Engkau sudah utus di tengah-tengah kami. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang berasal dari hati-Mu sendiri. Urapi Bro Alex dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan biar saat ini kami sudah menyiapkan segenap tanah hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepada Bro Alex dipersilakan. Luar biasa, merinding saya. Keren, mantap. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Luar biasa, ada 30 orang malam hari ini kita berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan, dan yang pasti kita juga mau mendengarkan Tuhan berkata-kata saat ini. Sekali lagi shalom. Ada pepatah bilang ya, Ci Alberta, Ci Tuti, ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Alex Juniarto. Saya lumayan bawa pasukan nih ya, Bu Dede, koordinator PD saya hadir. Ada Bu Rengsi, tadi saya lihat. Terus ada Pak Samuel, sehat Pak. Sehat-sehat selalu ya Pak Samuel. Ada Bu Vero, ada Ci Lisa dan Ko Joni. Terus ada yang luar biasa. Shalom, Bu Susi dari Malaysia datang hadir pada malam hari ini. Bu Susi dari Sabah ya, shalom. Luar biasa tuh, bro. Kedatangan dari tamu dari luar negeri ini. Luar biasa. Ini ya. Dari Sabah apa dari Pinang apa dari KL nih? Sabah ya. Sabah ya Bu Susi ya. Oke, di sana jam berapa Bu? Udah jam 9 ya? Sudah jam 9 malam di sana. Oke. 95 menit. Oh, 95 menit, benar. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu, nama saya Alex Juniarto, saya diutus sebagai pewarta dan pengajar dari BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta, dari Paroki Santo Antonius Padua, Bidara Cina. Mohon maaf Bapak Ibu, tinggalnya di kampung, jadi tukang sate kedengeran tuh, tukang sate tuh. Bro Teddy, tukang sate kedengeran lewat, ya namun tinggal di gang, ya beginilah, gitu ya. Oke, saya boleh share screen sebentar. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Dibilang tak kenal maka tak sayang. Ini keluarga saya, gitu ya. Ini istri dan ketiga anak saya. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Beberapa kali saya tunjukin foto ini ya Bro Teddy ya. Selalu komennya gila. Wah, istri lu cantik banget. Lu biasa aja katanya, pas-pasan. Istri lu dapat lu musibah katanya. Lu dapat istri lu anugerah gitu Bapak Ibu ya. Ini istri saya namanya Christine. Saya cukup jauh, terpaut beda 7 tahun. Ada yang bilang lagi, Alek lu bener-bener pinter Lek cari istri daun muda katanya gitu. Kidding ya Bapak Ibu ya. Sorry aku pakai ini ya. Ya, ini ketiga anak saya. Jadi saya dikaruniai 3 anak cowok, semuanya cowok semua. Yang pertama namanya Othniel, ya sekarang sudah naik kelas 5 SD. Nomor 2 namanya Ethaniel. Ethaniel ini naik kelas 2 SD. Yang si bontot ini yang lagi lucu-lucunya namanya Nathaniel. Nathaniel sekarang TK besar. Semua pada nanya, Lek, kok nama anak-anak kamu semuanya akhiran iel gitu ya? Bro Teddy pasti tahu akhiran iel itu artinya apa. Akhiran iel itu meaningnya atau artinya dia berasal dari bahasa Ibrani, Hebrew, yang artinya adalah the strengthen from God, kekuatan dari Allah. Jadi Bapak Ibu cocok banget ya situasi saat ini, lagi COVID yang nggak tahu kita kapan. COVID berlalu, resesi ya, sekarang beli solar mahal, beli bensin mahal. Dari dapat info lagi beli Pertalite sama beli solar mesti pakai aplikasi. Semua bos saya juga bilang ini arahnya sudah mau resesi dan sebagainya. Ketika kita mengalami itu, saya cuma pandang foto-foto ini. Istri saya dan ketiga anak saya. Itu adalah kekuatan Allah buat saya. Itu sedikit pembukaan Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan lagi dengan, saya dikasih tema sama Ci Alberta, tetap tenang walaupun badai menerpa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum serius masuk ke dalam permenungan,
kita mau refleksikan sedikit lah. Ini mungkin beberapa pengajar, pewarta juga selalu merefleksikan begini. Ini situasi sebelum kita mengalami pandemi. Kita nggak pernah mimpi ya Bapak Ibu ya, kita mengalami COVID yang sudah 2 tahun ini. Ya, dulu kita doa sama Tuhan kalau bisa keluarga kumpul, bener nggak? Bapak Ibu seringkali berdoa supaya anggota semuanya kumpul, karena apa? Dengan kesibukan masing-masing, Bapak Ibu suka kadang-kadang suami sama istri nggak pernah ketemu, walaupun ketemu anak-anak. Ya, terus nih yang sebelah kanan nih, ya doa minta kumpul. Yang bawah nih ada anaknya Bro Teddy nih waktu kecil, itu minta nggak usah sekolah, belajar di rumah aja. Yeah. Terus ini yang Bapak ini stres kalau ngantor di rumah, kalau ngantor di kantor jauh macet, mendingan kerjanya di rumah aja. Jadi doa, Tuhan kalau bisa kerja di rumah aja. Terus yang ini doa minta hubungan suami istri menjadi harmonis. Ini klasik ya Bapak Ibu ya. Pasti kita seringkali mendoakan permintaan-permintaan ini. Nah, waktu COVID Bapak Ibu, waktu COVID, seolah-olah doanya dikabulkan Tuhan nggak Ci Alberta? Iya ya, seolah-olah kayak doanya ini semua dikabulkan Tuhan. Kenapa gitu ya? Ini ada anak kecil, gimana rasanya belajar di rumah? Gua nggak sanggup lagi, emak gua lebih galak dari ibu di sekolah, bawaannya marah-marah tuh. Ini refleksi sekarang. Saya anak 3, laptop 3, benar? Apalagi dulu awal-awal pandemi, stres saya. Istri saya nggak bisa WFH. Istri saya kan jadi dia harus kerja di kantor, dia harus tetap bolak-balik kantor selama pandemi. Jadi yang jadi posisi istri saya di rumah gitu ya, bersama dengan mama mertua saya. Jadi ini adalah background ketika anak orang tua jadi berantem gara-gara work from home, gara-gara apa? Sekolahnya di rumah gitu ya. Nah, terus satu lagi nih, mau kabur aja karena emak bawaannya marah-marah melulu. Ini lucu-lucuan sisa begal. Ini waktu awal-awal pandemi ini gambar meme-meme itu banyak banget gitu ya. Ketika anak-anak itu harus ribut dengan mamanya gara-gara harus belajar di rumah, orang tuanya yang stres gitu ya. Belum lagi tugas-tugasnya banyak. Jujur, ketika anak saya belajar di rumah jauh lebih stres. Mendingan dia sekolah. Kenapa? Ketika saya lagi meeting dari jam 8 pagi, kadang-kadang udah di meeting sampai sore. Tiba-tiba anak saya, "Papi, lapar. Papi, mau pup." Lah, anak saya yang paling kecil tuh lucu banget. Aduh, banyak banget urusannya gitu kan. Nah, ini kejadian-kejadian yang kita alami selama ini. Nah, selanjutnya ini, kan Bapak Ibu pasti pernah berdoa tuh kalau bisa keluarga ngumpul. Bener nggak keluarga ngumpul? Bener ya Ci Alberta ya? Nggak bisa kemana-mana kan kemarin, tapi udah ngumpul kok malah tetap asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Ayo, bener nggak? Malah lucu kan ya, udah dikabulkan Tuhan tuh, nggak bisa kemana-mana, tapi pada asik sama handphonenya sendiri-sendiri. Ci Sari ketawa tuh ya, Ci Sari, Ibu Sari ya, bener ya Bu Sari ya, bener kan? Udah nggak bisa kemana-mana, otomatis handphone dipegangin aja. Nah terus ini yang seru nih. Nah, Bapak Ibu yang rindu work from home, apa yang terjadi? Ekspektasinya nyantai ya, kerja di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma di laptop doang. Ternyata realitinya, ini saya alami Bapak Ibu, kerja sembari masak, buka laptop. Saya pernah meeting sembari masakin buat anak-anak. Ya, ternyata cita-citanya work from home lebih santai. Ternyata tidak, saya pernah dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam di depan laptop. Ngapain? Kerja, habis kerja pelayanan gitu kan. Seringkali kita mengalami itu tanpa kita sadari. Dan ini yang paling lucu. Gimana rasanya kerja di rumah? Gua nggak sanggup lagi, istriku lebih galak dari bosku, bawaannya marah-marah melulu. Kalau Pak Agus Handoyo selalu bilang begini, senior saya, LG, katanya Bu Alberta, Ci Alberta, lu lagi, katanya. Ketika suami istri tiap hari ketemu, gitu ya, ujung-ujungnya apa? Berantem. Survei membuktikan saat ini ada 2 tingkat yang naik ketika pandemi. Apa Bu Sari kira-kira? 1, tingkat perceraian. Benar nggak? Karena apa? Banyak sekarang ya orang di PHK, banyak gaji dipotong, masalah ekonomi, perusahaan bangkrut ya, usahanya kolap dan sebagainya. Dan gara-gara masalah ekonomi terjadi, perceraian terjadi. Ya. Satu lagi Bapak Ibu, bukan perceraian doang yang naik Ci Alberta. Yang naik selanjutnya adalah tingkat
kehamilan. Bener nggak? Jadi ketika pandemi itu banyak banget orang hamil. Contohnya beberapa teman saya, Bro Teddy tahu tuh ya, ada beberapa pewarta muda, pengajar muda yang ketika pandemi justru nambah anak lagi. Intermezzo Bapak Ibu ya, jangan serius. Ini sedikit permenungan, refleksi kita ketika kita pandemi mengalami ini. Nah sekarang masuk ke main topik nih. Saya dikasih tema tetap tenang walaupun badai menghadang gitu ya. Saya ambil perikopnya dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Boleh Ci Alberta tolong dibacakan kalau bisa? Bisa? Oke. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Thank you Ci Alberta. Aku mengutip khotbah dari Bapak Paus. Itu bagus banget ketika di tahun 2020 pandemi COVID lagi gila-gilanya waktu itu di Roma, Italia, begitu banyak orang meninggal, bahkan dikremasi udah nggak bisa, dikubur nggak bisa, mesti antri gitu ya. Dan Paus pada waktu itu Paus itu memberikan berkat ya, urbi et orbi kalau Bapak Ibu tahu, itu ketika Paskah dan Natal. Di tahun 2020 itu hal yang luar biasa terjadi. Kenapa? Paus memberikan berkat di luar itu. Ketika dia memberikan berkat dari kaca. Saya waktu itu ikut siaran langsungnya di IWTN gitu ya. Ketika lagi memberikan, dia meneteskan air mata. Bapak Ibu, ketika dia merayakan misa pada waktu itu, dia ambil perikop ini. Ada satu pertanyaan yang menurut saya ini menggelitik. Paus bilang begini, "Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur." Ini yang membuat saya refleksi dari Bapak Paus itu bagus banget, Bapak Ibu. Kenapa? Saya coba mau tanya deh. Di sini ada yang bisa menjawab, Kak. Itu situasinya Ci Alberta, teman-teman, Bro Teddy, itu situasinya mungkin lagi panik gitu ya, lagi badainya gede banget. Tetapi yang lucu lagi situasi panik itu Yesus tidur. Bingung nggak Ci Alberta? Ya, jadi boleh dikatakan sesuai dengan tema malam hari ini, dia tetap tenang, benar ya Ci Alberta, dia tenang walaupun badai lagi banyak banget. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus tetap tenang saat itu, bahkan dia tidur? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ini. Karena dia Allah lah yang menciptakan semesta alam. Oke. Dikuasai oleh dia. Oke, thank you. Tetapi ternyata jawabannya Bapak Paus pada waktu itu beda. itu yang membuat saya tergelitik. Dia bilang apa? Karena dia percaya bahwa Papanya, Allah Bapa di surga akan melindungi dia. Saya ulang. Ya, ternyata jawabannya dari Paus adalah luar biasa. Dia percaya, dia beriman bahwa Allah Bapa itu akan melindungi dia. Dan apa yang terjadi? Ketika dia menghardik gitu ya. Ya tadi ini nyambung sekarang bahwa sebenarnya dia juga Allah Bapa, Allah Putra gitu ya. Ketika dia menghardik dan dia bilang, "Kamu nggak percaya, jadi kamu takut." Dan ketika dia menghardik, badai itu hilang. Menjadi tenang. Pertanyaannya adalah ketika badai itu tenang, murid-murid jadi percaya nggak, Bu Tuti? Nah, jadi dikatakan bahwa iman seorang Yesus kepada Bapaknya itu transfer nggak ke murid-muridnya? Nangkep? Ya. Sekali, kalau Yesus mempunyai iman tanpa dia lihat, dia beriman. Oke? Nah, murid-murid Yesus seperti kita semua,
Ya, percaya, beriman gara-gara ada buktinya dulu, benar nggak Bu Tuti? Nah, jadi ketika murid-murid Yesus melihat bahwa badai itu hilang ketika dihardik oleh Yesus, mereka baru percaya. Tapi Yesus belum ada mukjizat, dia percaya nggak? Dia percaya, karena papanya di surga akan melindungi dia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini gambar apa nih? Gambar anak gitu ya. Ini anak mungkin belum umur setahun ya. Anak sebelum umur setahun pasti jatuh-jatuh mulu ya. Oke? Anak ini jatuh-jatuh mulu kok tetap bangun lagi, Bu Tuti. Kenapa? Kenapa? Percaya sama orang tuanya. Nah, ya, dia percaya bahwa papinya pasti akan ini. Survei membuktikan ketika anak itu belajar berjalan, itu 300 kali baru bisa dia berjalan gitu. 300 jatuh baru jatuh, tapi walaupun dia jatuh dia bangun lagi. Ya, satu lagi Kakak kasih ilustrasi. Ada seorang anak, ada seorang apa ya? Yang berani nih, yang suka meniti tali gitu ya, dari apa? Dari dari tebing-tebing ini, tengah-tengahnya dia tali, dia berjalan Bapak Ibu dari kanan ke kiri. Terus dia tanya sama orang-orang di sekitar dia, saya mau menyeberang dari sisi kanan ke kiri, ada nggak yang mau saya gendong? Kira-kira pertanyaannya, ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau, pasti kan? Tetapi tiba-tiba ada anak umur 10 tahun, saya mau digendong oleh bapak itu. Dan benar, anak itu digendong sama bapak itu dan jalan dari kanan sampai kiri. Semua orang pas nyampe di sebelah kiri pada terkagum-kagum. Ih, kamu berani banget. Jawaban anak ini di luar dugaan. Saya berani digendong sama bapak itu karena siapa kira-kira? Karena bapak itu adalah ayah saya. Ini cerita ini bikin merinding gitu ya. Dia mau digendong dari kanan sampai kiri karena bapak itu adalah ayah saya, ayah yang selalu melindungi saya. Sama Yesus tadi, dia tetap tenang walaupun badai menerpa karena dia percaya bahwa dia punya Bapa di surga yang mau melindungi dia. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa bersikap nggak seperti Yesus yang punya Allah Bapa yang luar biasa, yang pasti akan melindungi kita di tengah badai yang kita alami saat ini. Saudaraku kekasih Tuhan, ini keadaan saat ini, pasti semua mengalami ini, ya. Apalagi COVID ini nggak kelar-kelar ya, takut, cemas. Sekarang di kantor saya udah mulai naik lagi gitu ya. Kemarin sempat satu kantor disuruh PCR gitu ya, karena ketika ada beberapa 2 orang 3 orang kena, kita harus langsung PCR gitu ya. Cemas, takut, gelisah, kecewa, nggak nyaman. Sekarang siapa sih yang bilang nyaman gitu ya, kemana-mana orang bersin aja udah trauma ya. Orang batuk aja udah parno gitu ya, karena udah nggak nyaman lagi, takut ketular. Terus banyak sekali sekarang usaha gagal. Ya, dalam pekerjaan juga gagal. Belum lagi masalah ekonomi, dipotong gajinya, di PHK, bangkrut. Terus belum lagi 2 tahun saat ini, makanya Bapak Ibu, kemarin saya sempat pelayanan di Papua gitu ya. Itu pertama kali pelayanan saya di luar kota, naik pesawat lagi. Itu pesawat full, Bu Tuti, benar-benar full. Ya, terus teman-teman saya juga banyak yang liburan kemana-mana. Ada yang ke Turki, ke Kapadokia ya, Kapadokia itu ada yang ke Turki, ke Singapura dan sebagainya. Karena apa? Udah bosen. Ya, dengan risiko sebenarnya ketularan juga gitu. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, ini keadaan saat ini. Nah, ini contoh ya Bu Tuti ya, ini Bro Teddy nih. Bro Teddy rajin berdoa, nggak apa-apa, ada pewarta yang saya jadiin contoh gitu ya. Ini Bro Teddy ini luar biasa, Tuhan, please protect me, katanya. Dia rajin berdoa, Bro Teddy itu rajin banget berdoa. Tetapi ketika dia berdoa, tiba-tiba nih, dia ketimpuk batu, Ci Alberta. Ya, dia ketimpuk batu dan mulai ngoceh-ngoceh, Tuhan, kenapa Tuhan saya, Tuhan, kenapa saya? Seringkali kita mengalami itu nggak? Udah rajin berdoa, tiba-tiba ketimpuk batu, jeder gitu, mulai komplain. Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan? Kok gue sudah rajin berdoa, gue deket sama lu Tuhan, tapi kok gue dikasih masalah? Gue dikasih sakit penyakit, gue dikasih bangkrut, saya dikasih dipotong gaji dan sebagainya, komplain mulai. Tuhan, kenapa saya Tuhan? Bro Teddy lihat ke belakang, sebenarnya ada apa gitu. Dan hal yang di luar dugaan ternyata ini yang terjadi. Sebenarnya Yesus itu lagi menghadang badai batu yang begitu besar, teman-teman.
badai tofan batu yang begitu besar, yang harusnya kalau nggak ada Tuhan Yesus, benjol nggak tuh Bro Teddy? Benjol pasti ya, kena banyak batunya. Tapi justru Tuhan menghalangi itu. Seringkali kita cuma kena batu kecil aja satu, kita udah mulai komplain, dan kita marah-marah. Sampai Tuhan ngomong sama kita, I'm sorry, did I miss one? Are you alright? Aku minta maaf. Ya, ada yang miss nih satu nih, kamu nggak apa-apa. Ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu, yang mungkin tanpa kita sadari bahwa begitu Tuhan mencintai kita. Kalau Bapak Ibu ikut SADR, ya, di SADR itu jelas di sisi pertama bahwa Allah mencintai kita dan Dia pengen kita itu dekat dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk buat kita. Saudaraku kekasih Tuhan, ini lagu kesenangannya Bro Teddy nih. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terus joget-joget deh, tangannya. Ini saya pikir lagu ini tuh nggak ada ayat, ternyata ada ayat. Jadi kok Tuhan tuh menopang tangan kita dan menetapkan langkah-langkah kita kepada orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, nggak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu coba deh pikirkan, realize deh, sadari. Ketika kita jatuh dalam masalah, pasti kita kuat menghadapinya. Karena apa? Karena Tuhan menopang tangan kita. Ya, dan saudaraku kekasih Tuhan, badai ya. Kalau badai di sini saya ilustrasikan sebagai masalah dan kegagalan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, setiap orang tuh pasti punya masalah dan pernah gagal. Ketika ada masalah dan mengalami kegagalan, kita harus segera bangkit kembali. Kita harus menyingkirkan nih rintangan dan hambatan yang menghalangi dengan selalu apa? Dengan kita selalu berdoa kepada Tuhan. Satu lagi, kita juga harus tetap percaya dan kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Jadi, kuncinya apa nih supaya kita, Bapak Ibu, kuncinya apa? Jawabannya apa supaya kita bisa mengatasi badan ini? Cuma 3. Doa, iman, dan berharap. Benar nggak sih Alberta? Saya coba refleksikan gitu ya. Sekarang kalau kita nggak berdoa saat ini, kita nggak dekat sama Tuhan saat ini, kan kalau kita nggak punya iman atau percaya saat ini, kita nggak berpengharapan kepada Tuhan saat ini, kita masuk rumah sakit jiwa, benar nggak sih Alberta? Mungkin kita ada yang bunuh diri saat ini. Mungkin ada yang depresi saat ini. Tetapi karena kita punya 3 ini, doa, iman, dan harapan, maka kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu berpegangan dengan Tuhan. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, saya coba awali dengan faith. Pasti Bapak Ibu sudah tahu, hafal lah ayatnya ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini pengertian daripada iman. Kalau saya menganalogikan iman seperti ini, Ci Alberta. Saya masih punya anak kecil ya, waktu itu juga anak umur setahun gitu ya. Sebelum dia masih bayi, dia 7-8 bulan. Saya suka gendong anak saya dan saya suka angkat dia, saya lempar ke atas, saya gendong dia, saya lempar ke atas, saya tangkap dia lagi, saya lempar ke atas, saya tangkap. Pertanyaannya Ci Alberta, dia nangis apa ketawa? Tawa. Kenapa? Karena senang. Karena percaya nggak kalau papanya pasti terima lagi? Ya, karena dia percaya bahwa papanya pasti tangkap lagi, gitu kan? Nah, itu percaya. Bahasa Inggrisnya aja trust, ya percaya. Nah, teman-teman kekasih Tuhan, ada satu daerah yang sudah setahun tidak turun hujan. Dan kepala desanya bilang, yuk minggu depan kita berdoa minta turun hujan. Oke, dari 1.000 orang kumpul nih di balai desa. Benar, mereka kumpul, doa minta turun hujan. Bapak Ibu, ada 1.000 orang kumpul. Ternyata dari 1.000 orang itu, hanya ada 1 anak umur 10 tahun yang membawa payung. Merinding kan Bapak Ibu, itu iman. Ya, iman itu bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Itu iman.
Iman itu ada orang kanker stadium 4 yang Tuhan sembuhkan, Pak Samuel. Artian, ada orang yang kena kanker yang parah, tapi Tuhan sembuhkan. Itu iman. Ada orang yang sudah puluhan tahun belum punya anak, tapi di akhirnya bisa hamil juga. Itu iman. Bapak Ibu kekasih Tuhan, aku sedikit cerita mengenai iman. Bapak Ibu tahu lagu ini nggak? Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Lagu Semua Baik, Bapak Ibu tahu ya. Saya mendapatkan cerita ini dari penyanyi lagu rohani pada waktu saya datang ke sebuah persekutuan doa di kantor gitu. Kebenaran dia memimpin sebagai WL-nya waktu itu Praise and Worship saja. Jeffrey S. Chandra, mungkin si Alberta tahu ya, yang nyanyi lagu Semua Baik. Dan dia bercerita mengenai lagu ini. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini begitu banyak memberkati orang. Tetapi lagu ini dikarang oleh siapa dan cerita lagu ini ada, mungkin Bapak Ibu nggak tahu gitu ya. Ketika dia di depan nyanyi, tiba-tiba dia menangis tuh si Jeffrey ini. Ya, Jeffrey tiba-tiba dia meneteskan air mata, dia stop dan dia ceritakan. Saya punya seorang sahabat yang namanya Budi Haryanto. Budi Haryanto ini seorang pekerja di dalam gereja di Alberta. Dia bukan pendeta, dia bukan evangelis, pekerja. Jadi WL, main musik dan sebagainya. Dan dia punya istri namanya Yani, cantik gitu ya. Punya anak namanya Michael. Pada saat itu Michael berumur 5 tahun. Dan anak Michael ini, si Michael ini lahir cacat di Alberta, bisu dan tuli. Seorang Budi ini, puji Tuhan, melayani di gereja-gereja kecil di daerah Purwokerto. Kalau Bapak Ibu tahu, daerah Ciamis, Purwokerto, pokoknya di daerah bawah, Purwokerto di bawah situ ya, di desa-desa, di daerah gereja-gereja kecil di sana. Puji Tuhan, Alex, kalau pelayanan masih pakai sepeda motor di Alberta. Saya Tangerang pun saya masih tembus pakai sepeda motor, pernah Fluid itu saya masih Odila yang saya nggak kuat yakin jumpa gitu ya. Nah itu saya pakai sepeda motor gitu ya. Tetapi saudara Budi ini menggunakan sepeda ontel ketika dia pelayanan di gereja-gereja. Istrinya bantu-bantu jualan kue ya di depan gereja, di depan gereja dibantu-bantu jualan kue. Singkat kata, saudara Budi ini pintar banget gitu ya, main keyboard, main gitar, jadi WL. Dan ketika dia pelayanan, beberapa kali dia merasakan dadanya sakit dan kepalanya tuh ada kayak migrain atau Alberta tuh kepalanya pusing sekali. Dan karena dia nggak punya uang untuk berobat, selalu penyakit itu dia diamkan saja. Sampai di suatu titik ketika dia pelayanan di depan, itu anfal Alberta. Jadi dia pingsan di depan mimbar. Dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, ada seorang baik ya, dermawan, bilang, tolong saudara Budi dicek aja dia sakit apa sih sebenarnya. Dan ternyata yang di dadanya sering sesak itu sebenarnya dia mengalami penyakit jantung yang cukup parah. Dia mengalami penyakit jantung, ada penyempitan pembuluh darah di dalam jantung, yang sewaktu-waktu dia bisa meninggal karena serangan jantung. Dan ternyata bukan itu saja penyakitnya Ci Alberta. Kepalanya yang sering pusing itu, ternyata ada kanker stadium 4 yang bersarang di kepalanya. Mungkin saat ini kalau kita mengalami itu, kita akan teriak, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kasih penyakit ini kepada saya? Saya kan sudah melayani Tuhan. Mungkin saya pun akan ngomong seperti itu. Tetapi saudara Budi, hal yang luar biasa ketika dia divonis menderita kanker otak. Dia tulis, diambil selembar kertas, dan dia tulis, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Dia punya anak, dia cacat anaknya, bisu dan tuli. Tapi dia bisa bilang, semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Saudaraku kekasih Tuhan, saya kalau cerita ini pasti saya meneteskan air mata. Hal yang luar biasa dilakukan oleh seorang Budi. Ketika dia mengalami sakit penyakit, tapi dia bisa bilang Tuhan baik. Ketika dia mengalami pencobaan badai yang begitu berat, dia masih bilang semua baik.
semua baik. Saudaraku kekasih Tuhan, bulan April tahun 2000, tanggal 14, Saudara Budi sudah terkapar di atas ranjangnya, kanker sudah menggerogoti tubuhnya, badannya sudah kurus gitu ya. Dan ketika dia panggil anak dan istrinya, dia bilang, "Yani, papi mungkin nggak akan lama lagi. Papi mungkin akan dipanggil Tuhan," dia bilang. Ada satu kata luar biasa yang keluar dari mulut Saudara Budi. "Walaupun papi sudah nggak ada, aku tetap percaya bahwa Tuhan akan lindungi kalian berdua." Saya nggak ulang. Walaupun nanti papi sudah nggak ada, Tuhan pasti akan lindungi kalian berdua. Aku percaya. Benar, seminggu kemudian, Saudara Budi meninggal. Pertanyaannya adalah, siapa yang cari uang si Alberta? Karena apa? Sumber nafkahnya dari Saudara Budi. Ketika meninggal, siapa yang mau cari uang? Berarti firman Tuhan, rancanganku damai sejahtera, rencanaku indah pada waktunya, semua bohong dong. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Itu tahun 2000. Tahun 2004. Beberapa kali saya ingat banget tuh, waktu tahun 2004, 2003, 2004 gitu ya. Setiap saya pelayanan, lagu Semua Baik ada gitu ya, sebagai lagu pembukaan. Terus saya dengar Jeffrey nyanyi, gitu kan. Saya ingat banget si Frankie Xioming nyanyi, Jacqueline nyanyi, begitu banyak penyanyi-penyanyi menyanyikan lagu Semua Baik. Bukan hal yang luar biasa, Bapak Ibu juga lihat ya, Ci Alberta, ada sinetron Buku Harian Naila, ingat? Ya, dan itu lagu Semua Baik launching sebenarnya di album Praise Worship pertama dari Jeffrey. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ternyata lagu yang dikarang oleh Saudara Budi itu ditulis aransemennya oleh Saudara Tommy, dan lagu itu menjadi berkat buat banyak orang. Dan lagu itu dinyanyikan dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris, banyak produser nyanyiin mengorbitkan lagu itu. Sekarang aku mau tanya, ketika banyak orang menyanyikan lagu itu, menghasilkan apa sih Alberta? Royalti. Royaltinya ke siapa? Ke anak dan istrinya. Tepat, bukan kata-kata seorang Budi. Aku percaya bahwa Tuhan akan melindungi kalian berdua. Dan itu terjawab. Saudaraku kekasih Tuhan. Seringkali kita beriman kepada Tuhan kayak iman yang begini. Saya nggak bilang ini salah. Imannya, pegangannya, ketuklah maka Tuhan akan membuka. Mintalah maka Tuhan akan berikan. Seringkali kita beriman begitu ya. Tapi alangkah indahnya kalau kita beriman seperti seorang Budi ini. Dia beriman bahwa dia percaya bahwa rancangan dalam kehidupannya semua adalah baik. Saudaraku kekasih Tuhan, saya mau lanjut. Ini iman yang benar ya. Level iman gitu ya. Ini mungkin kalau kita pelajari di BCM gitu ya. Iman ada iman kepercayaan, iman penyerahan, dan iman penuh harapan. Ini level iman. Ya, seorang Budi ini punya iman yang paling bawah ini, iman penuh harapan. Ketika orang sudah punya harapan dalam iman, maka dia juga bisa percaya dan berserah. Nangkep ya. Ketika orang sudah dapat level ini, pasti ini juga. Gitu. Pada intinya seperti itu. Ini iman yang benar. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, kalau kita mempunyai iman yang teguh ada dua aspek. Kalau orang yang beriman, pasti dia pertama rajin berdoa. Benar ya? Ketika orang beriman, pasti dia juga selalu berharap kepada Tuhan. Saudaraku kekasih Tuhan, aku masuk ke dalam prayer, doa, duduk omong-omong dengan Allah. Ya, Filipi 4 ayat 6, Bapak Ibu hafal ya doanya, tapi seringkali Bapak Ibu, Tuhan aku mengucap syukur, bukan aku mengucap, kalau berdoa kan minta ya, ada bersyukur, minta, benar ya, Ci Alberta ya. Nah, doanya kalau saya perhatikan banyak sekali orang kata begini, Tuhan, aku bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan untuk segalanya. Benar ya, Ci Alberta ya. Tetapi ketika minta, Tuhan, aku minta pasangan hidup yang cantik Tuhan, yang kaya Tuhan, yang 7 turunan hartanya gak habis Tuhan, yang gak operasi plastik Tuhan. Kalau minta detil, Ci Alberta. Tetapi ketika bersyukur, dirapel. Tuhan, aku mengucap syukur untuk segalanya. Ini refleksi kita seperti itu enggak? Nah, terus Tuhan juga katakan kalau kita berdoa tuh tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu di Lukas 18 ayat 1. Nah, satu lagi,
Ini kata-kata dari Romo Eko sebenarnya. Ada Romo Eko nggak di sini, nggak mungkin ikut lah ya. Romo Eko tuh bilang bagus banget gitu ya. Doa itu belajar pasrah kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan memberikan apapun kepada kita untuk menunjukkan kasih sayangnya. Doa yang benar adalah doa yang membuat permohonan kita sama dengan kehendak Allah, bukan membuat saya menyudutkan Tuhan supaya mengikuti kehendak saya. Refleksinya, kita yang mana? Kita membuat permohonan kita sama dengan kehendak Allah, apa kita menyudutkan Tuhan supaya mengikuti kehendak saya? Seringkali kita memaksakan kehendak kita supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Saudaraku kekasih Tuhan, ini 3 cara Tuhan menjawab doa. Ini pasti hafalah, yes, dia memberi apa yang kita izinkan. No, memberikan sesuatu yang baik dan lebih baik. Wait, dia akan memberi terbaik pada waktu ini, pasti hafal. Tetapi aku mau kutip, ada bagus banget nih. Saat Tuhan menjawab doamu, ia menambah imanmu. Saat Tuhan belum menjawab doamu, ia menambah kesabaranmu. Saat Tuhan menjawab tapi bukan doamu, ia memilih yang terbaik untukmu. Saya mau cerita sedikit, waktu COVID kemarin, mama saya kena COVID. Ibu Dede, teman-teman pada ingat banget ketika saya lagi PD, tiba-tiba saya dapat kabar mama saya kena COVID. Pada waktu itu saya sedih banget. Waktu masih Delta lagi Bu Cialberta gitu ya. Mama saya punya komorbid, dia survival kanker. Yang saya lakukan saat itu cuma berdoa. Dan pada malam hari, saya ingat banget, malam hari kita berdoa satu keluarga. Tadi ya, saya, istri saya, dengan 3 anak saya. Dan anak saya nomor 2, yang namanya Kilian, Nathaniel Kilian, berdoa bilang begini, Tuhan, kasihan Oma Tuhan. Kasihan Oma kena COVID, tolong sembuhkan Oma Tuhan, sambil dia nangis. Anak umur 5 tahun doanya lucu banget, Tuhan sembuhkan Oma Tuhan, kasihan Oma kena COVID. Saya dengan istri saya hanya bisa nangis pada waktu itu. Dan puji nama Tuhan. Mama saya sempat saturasi drop dan sebagainya, tapi puji Tuhan, setelah 2 minggu bergumul dengan COVID, mama saya akhirnya bisa sembuh. Dan saya percaya doa anak saya yang kecil itu dijawab oleh Tuhan. Saudaraku kekasih Tuhan, ini lockdown-nya. Cialberta, pernah nggak istilah lockdown? Kalau nggak gara-gara COVID, kita nggak tahu ya ada istilah lockdown ya. Nah, sebenarnya di perjanjian lama ada lockdown. Waktu apa? Waktu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu di kapal sekian lama, tapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap bersyukur, dia tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap dia mengandalkan janji Tuhan. Ini lockdown di perjanjian lama. Ada lagi lockdown di perjanjian baru. Nah, kisahnya ini Bapak Ibu. Jadi ketika Yesus mau naik ke surga saat Pentakosta. Nah, saudaraku kekasih Tuhan. Nih, ayatnya di Yohanes 20, 19, 23. Saya bacakan tapi cepat aja ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Di ayat 19 itu kata-katanya ketika sudah malam, ya berkumpulan murid-murid Yesus, dan ada pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Itu persis kita nggak takut sama COVID kemarin. Ya, mereka lagi mengalami lockdown nggak? Bener ya? Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, saat ini kita selalu mendengarkan suara dunia. Suara dunia itu COVID puluhan ribu kena, ribuan orang mati, jenazah ketuker gitu ya. Ingat gak kemarin jenazah ketuker lah, pokoknya ada berita-berita di koran, di berita yang menakutkan. Belum lagi sekarang bakal resesi, Ukraina lagi ribut sama Rusia, bakal ada perang dunia ketiga. Itu suara dunia, bikin stres buat beta, benar? Alangkah indahnya kalau kita mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan bilang apa? Damai, sejahtera bagi kamu. Yesus sampai 2 kali ngomong loh, di ayat 20, di ayat 19 dia ngomong damai sejahtera bagi kamu, dan di ayat 21 dia juga ngomong damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan sekali lagi bilang, terimalah Roh Kudus, dia menghembusi Roh Kudusnya. Dan ketika Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus, ada harapan ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Benar nggak? Ya, saat ini mungkin ketakutan kita berharap saja kepada Tuhan Yesus. Kita berharap kepada Allah Roh Kudus yang pasti akan menemani kita. Saudaraku kekasih Tuhan, ada ayatnya. Kemarin aku waktu misa hari raya tubuh dan darah, bukan dari tubuh dan darah, hari raya Trinitas Cialberta. Ya, itu bagus banget khotbah Romonya.
ngomongin Trinitas pasti susah ya. Thomas Aquinas pun bingung ngejelasinnya. Kok ada Allah Bapa, Allah Putra, ada Roh Kudus gitu kan. Khotbahnya bagus banget, dia simple. Dia bilang begini, saya nggak akan coba mengupas Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus kenapa jadi satu gitu ya. Tapi yang saya mau kupas adalah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan nemenin kita, bener nggak? Perjanjian lama ada Allah Bapa, perjanjian baru ada Allah Putra, dan saat ini ada Allah Roh Kudus yang menemani kita. Itu bukti cintanya Tuhan sama kita. Trinitas itu adalah bukti cintanya Tuhan sama kita. Bagus banget ya Cialberta ya, saya nggak kepikir refleksinya. Jadi orang seringkali berpikir bahwa Trinitas tuh kenapa sih kok satu jadi tiga gitu ya, tiga jadi satu, paling komennya begitu, tapi refleksinya bagus banget. Sebenarnya yang namanya Trinitas itu adalah buktinya cinta Tuhan sama kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan menemani kita mengatasi badai, tofan yang kita alami. Di Yohanes 14:26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada dan akan mengingatkan kamu kepada semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur yaitu Roh Kudus, Roh penolong itu. Saudaraku kekasih Tuhan, ngomongin soal harapan. Nah, sorry, kecepatan Bapak Ibu. Harapan nih, seorang anak gitu ya lagi berharap, wah gila dapat motor ninja nih. Ini Bro Teddy nih waktu kecil dulu dikasih kado sama papahnya. Wah, motor ninja. Ternyata setelah dibuka, apa yang terjadi? Bukan motor ninja, plastik semua, Bapak Ibu. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, seringkali kita berharap, gitu ya, apa yang kita harapkan tidak sesuai apa kita harapkan. Saudaraku kekasih Tuhan. Jadi di Yeremia 17 ayat 7 ngomong begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terus dibilang juga, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan ayat di Roma 5, ya, ayat 3-5. Saya kutip yang paling belakang saja deh. Di 5:4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus lagi yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus lagi yang memberikan pengharapan. Seperti murid-murid Yesus ketika Tuhan bilang, terimalah Roh Kudus, mereka menjadi selalu berharap kepada Tuhan. Tidak seperti anak kecil tadi, Bapak Ibu, ya, yang berharap dapat motor gede, ternyata plastik-plastik. Harapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Aku kasih ilustrasi mengenai harapan. Saudaraku kekasih Tuhan. Ya, Bro Teddy waktu masih muda dulu, ya, aku kasih contoh Bro Teddy terus ya. Bro Teddy waktu masih muda, dia lulus kuliah, gitu Bapak Ibu ya. Dia mau membahagiakan pacarnya, sekarang jadi istrinya. Ketika dulu punya motor, dia pengen beli mobil. Jadi lulus kuliah, cicil mobil Avanza gitu ya. Contoh nih Bro Teddy. Dan ketika lagi nyicil mobil asik-asiknya gitu ya, ternyata COVID, pandemi, perusahaannya bangkrut, dan Bro Teddy amit-amit sih, ternyata kena di PHK. Nah, Bro Teddy tahu sendiri dong, orangnya ceria gitu kan, charming, selalu rajin, ramah ya, rajin menjamal lagi, ramah gitu ya pokoknya. Sorry Bro, bercanda Bro. Jadi pokoknya ceria banget gitu ya. Ketika di PHK nggak bisa bayar cicilan mobil, stres dia. Kenapa? Takut didatengin itu debt collector, nagih cicilan. Datang pertama, wah dia ngumpet. Datang kedua ngumpet. Datang ketiga, ternyata yang datang ada orang yang paling kaya di dunia, namanya siapa? Punyanya Microsoft, Bill Gates ya. Bill Gates ternyata datang ke rumah Bro Teddy. Dan Bro Teddy disapa, Teddy, saya tahu kamu lagi stres, punya banyak masalah, kamu nggak punya uang, kamu bisa PHK. Wih, tahu aja nih katanya Bro Teddy. Oke, saya akan bantu kamu, ya. Saya akan bantu kamu pokoknya gitu. Saya akan kasih uang ke kamu. Wih, Bro Teddy langsung, apa syaratnya? Enggak, kamu jadi anak angkat saya saja, katanya Bill Gates. Singkat kata, Bill Gates ngomong begitu, Cialbeta. Saya akan kasih uang kamu 100 juta US dollar. Wih, banyak banget tuh, berapa puluh M kali itu ya. 100 juta US dollar. Tapi saya akan transfer rekening kamu minggu depan. Setelah si Bill Gates ngomong, saya akan transfer 100 juta US dollar, Bill Gates berangkat pulang ke Amerika lagi.
Pertanyaannya adalah ketika dibilang mau ditransfer duit 100 juta US dollar, mukanya Bro Teddy yang suntuk kira-kira ceria nggak? Ceria kan? Uangnya udah nyampe belum, Ci Alberta? Tapi kenapa Bro Teddy mukanya bisa ceria? Karena ada apa? Ada harapan. Nah, aku pakai cara ini untuk bercerita di dalam harapan tuh kepada Tuhan tuh seperti itu. Mungkin kita nggak tahu Tuhan akan kabulkan doa kita kapan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita saat ini. Ada amin, Bapak Ibu. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, apakah problem masalah semuanya dari rencana Tuhan? Bapak Ibu, bukan COVID, bukan rencana Tuhan. Masalah bukan rencana Tuhan. Kan di Yeremia 29:11, Roma 8:28, Bapak Ibu pasti hafal ayat ini, bahwa Tuhan tuh merencanakan yang terbaik, yang baik-baik aja buat kita semua, bukan rancangan kecelakaan. Benar ya? Baik, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidup kita. Tapi seringkali masalah itu terjadi gara-gara kita sendiri. Contoh, kok gue sakit stroke ya? Kok gue jantungnya kok ada lemak ya? Itu salah siapa? Ci Alberta. Ayo. Kok gue kena darah tinggi ya? Kan sebenarnya kita juga yang salah gitu ya. Ini sedikit contoh-contoh gitu ya. Kalau COVID ya itu gara-gara orang-orang di Wuhan itulah, yaitu dosa apa? Dosa ekologis kalau Bapak Uskup bilang. Nah, selanjutnya. Ini aku skip aja deh. Nggak apa-apa, waktunya biar cepat. Di 1 Korintus 10:13. Pernah nggak, Ci Alberta? Kita berdoa sudah puluhan kali. Pak Samuel, Bu Desi gitu ya, berdoa udah novena puluhan kali, tetapi kok kayaknya masalah masih ada. Pernah nggak sih Alberta? Pernah ya? Tuhan kabulkan doa itu nggak berarti, jangan-jangan Tuhan nggak sayang sama saya, Tuhan nggak kabulkan doa saya. Aku ingat banget ayat ini, bagus banget. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ini Bapak Ibu pasti hafal. Kata-kata sebab Allah setia, jangan fokus dengan kata-kata pencobaan-pencobaan yang nanti Bapak Ibu akan marah sama Tuhan. Tapi fokus dengan kata-kata sebab Allah setia. Dia akan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu, saudaraku kasih, ada seorang ibu kesaksian sama saya, dia berdoa suaminya selingkuh, sudah kawin puluhan tahun, suaminya suka main perempuan, suka pukul dia juga. Ya, sudah puluhan tahun berdoa, kok Tuhan kok nggak kabulkan doa saya, suami saya nggak bertobat. Apakah Tuhan tidak menjawab doa ibu itu, Ci Alberta? Kira-kira jawab doa itu nggak? Udah 20 tahun kawin nih, tapi tetap aja suaminya suka main perempuan dan sebagainya. Tiba-tiba saya ngomong begini, Ci, saya panggil dia Cici, Cici udah kawin 20 tahun ya, Cici tetap rajin berdoa ya buat suami supaya bertobat. Iya, Tuhan nggak kabulin doa saya, Alek gitu. Saya bilang begini, bukan Tuhan tidak menjawab doa Cici, coba perhatiin deh, 20 tahun Cici menghadapi masalah ini, kok Cici kuat sih? Yang Tuhan kabulkan adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada Cici sehingga Cici bisa menanggung masalah ini. Pernah nggak refleksi sampai segitu, Ci Alberta? Seringkali kita refleksinya cuma fokus dengan masalah, bener kan? Tetapi ketika kita, contoh, saya menghadapi kedua orang tua saya sakit, contoh, orang tua saya kena kanker, mama saya pernah kena kanker, gitu ya. Puluhan tahun dia kena kanker. Kok saya kuat ya menghadapi masalah ini? Nah, seringkali kita fokus dengan sakitnya, tapi sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk sanggup untuk menanggung masalah itu. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, di Matius 11:28-29, saya ilustrasikan seperti ini. Tinggal sedikit lagi waktunya. Ada 3 binatang, berang-berang, monyet, sama kelinci. Berang-berang bawa minum susu, kelinci nggak bawa apa-apa, monyet bawa pisang. Ketemu seorang pengembara yang lagi kelaparan. Kelinci nggak bawa apa-apa. Si berang-berang bilang begini, berang-berang, saya bawa susu, kamu haus nih, susunya buat kamu. Diminumlah susunya oleh pengembara itu. Dan pisang yang dibawa si monyet ini juga dimakan sama pengembara itu. Dan kelinci hanya bilang, saya nggak bawa apa-apa. Saya hanya bawa badan saya. Tolong sembelih saya. Tolong potong saya menjadi makananmu. Ketika seekor kelinci ini ngomong seperti itu, seperti Yesus ngomong sama kita semua di tempat ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah rendah hati, karena aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudaraku kekasih Tuhan,
Ci Alberta ini gambar apa, Ci? Buletan hitam. Kejebak. Ini padahal saya juga beberapa kali kejebak. Seringkali kita fokus dengan ini bilang ini buletan hitam. Padahal ini sebenarnya titik hitam ya bilang. Padahal ini sebenarnya ada kertas putih segede ini yang di tengahnya ada titik hitam. Karena seringkali kita fokus sama masalah benar. Padahal cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan sebesar kertas putih ini. Ya, saya pun kejebak kok, Ci, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya ini gambar kertas putih yang tengah-tengahnya ada titik hitam. Karena mindset kita adalah seringkali kita fokus dengan masalah. Padahal kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan lebih besar daripada titik hitam ini. Teman-teman kekasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu pasti tahu lagu itu. Ya, bukan Tuhan tuh sengaja Bapak Ibu mengulur-ulur waktu, tapi ya tahu waktu yang tepat dan terbaik buat kita. Waktu Tuhan nggak pernah terlambat atau terlalu cepat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik penundaannya. Ia ingin menguji kesabaran kita, menguji ketekunan kita, dan mengajar kita untuk bergantung kepadanya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Saudaraku kekasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Semoga nggak kelamaan ya, saya kebablasan waktunya. Thank you banget, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Apakah mau ada doa syafaat? Ada bro. Oke, saya masuk dalam doa, saya pimpin doa, habis itu masuk doa masing-masing ya. Seperti itu ya, boleh ya? Boleh. Oke. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Terima kasih Allah Roh Kudus, kau hadir saat ini. Dan kau menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Dan saat ini kami rindu Tuhan, kau menjamah kami satu persatu Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan untuk sahabat kami Pak Samuel Hertian. Sedang sakit Tuhan saat ini. Ya Rabbah, kita mau topangkan tangan kita mau arahkan tangan kita kepada sahabat kami, Pak Hertian. Kiranya kau menjamah Tuhan sakit penyakitnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tumor atau apapun itu di dalam perutnya, kau sembuhkan dan kau pulihkan saat ini. Inaramana sikina tarana mana sikina. Inaramana sikina tahlana ramana sikina. Silahkan Bapak Ibu kalau mau mendoakan atau berdoa syafaat saat ini. Doa untuk seorang sahabat yang sampai saat ini Tuhan izinkan untuk keadaan tersebut. Berdoa untuk sahabat cinta dimanapun ia berada, kami cinta aku berjalan dengan aku berdoa untuk kesehatan dan kekuatan iman hingga ia boleh bertahan sampai hari ini. Kau Tuhan, kau tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dan semua orang yang mengasihi dan mengurusnya. Jadi bisa bila terjadi atas dia Tuhan, apapun kehendak-Mu, aku tahu Tuhan, Kau akan memberi tepat pada waktunya.
Nama yara siki yara rara mayara sea. Yara siki yara tata pana mana siki yara la 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 mana. Ora yara nama yara siki yara yara rara mayara siki. Saat ini Tuhan, kami arahkan tangan pada setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami beban berat. Kau yang paling tahu apa menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang Kau taburkan malam ini sungguh-sungguh mulai meneguhkan kami Tuhan, agar terus berharap kepada Engkau dan terus percaya kepada Engkau Tuhan. Karena di dalam Engkau pengharapan kami tidak sia-sia Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang terus mendampingi kami. Apapun masalah kami, Kau yang paling tahu bahwa kasih-Mu jauh lebih besar daripada masalah yang ada yang sedang kami hadapi. Pada saat ini Tuhan, Kau pulihkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, agar kami terus boleh datang kepadamu dan terus Tuhan menaruh harapan kami hanya kepadamu, karena Engkaulah andalan kami Tuhan, Allah kami yang dapat kami andalkan dan kami percaya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ada beberapa hati di tempat ini yang sedang bergumul dengan masalah yang begitu berat. Anakku, aku sungguh mengasihi. Izinkan aku masuk lebih dalam lagi ke dalam hati. Izinkan saat ini aku mengangkat setiap beban dalam hatimu saat ini. Aku Allah yang setia. Jangan engkau lari daripadaku. Aku rindu saat ini memelukmu satu persatu saat ini. Memberikan kelegaan kepadamu satu persatu saat ini. Ada satu orang ibu di tempat ini yang sudah bisa mengampuni suami. Karena selama ini dia begitu terluka oleh suaminya saat ini. Bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan yang hadir saat ini, memenuhi hatimu. Aku menguatkan pernyataan doa. Terima kasih untuk rahmat pengampunan yang Kau berikan di hati sahabat kami. Iya namanya juga untuk beberapa yang saat ini sedang mengalami yang ke dalam kesulitan ekonomi bingung harus bagaimana. Dan tangannya tak pernah terlambat terurut atas pada kita semua. Kalau beban ekonomi akan membuat sahabat-sahabatku ini dalam kebingungan dan kecemasan. Tapi aku yakin tangan Tuhan boleh terurut lewat siapa saja. Maka jangan percayalah dan berimanlah. Yang tak pernah meninggalkan kita semua. Aku mau tenang di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kau memulihkan hati kami Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kau hadir Tuhan saat ini, memberikan kelegaan kepada kami saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk ucapkan doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Ucapkan doa-doa pribadimu di hadapan Tuhan. Sebelum kita tutup.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu yang luar biasa pada saat ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Kau hadir saat ini memenuhi setiap relung hati kami yang paling dalam. Hamba-Mu saat ini berdoa buat sahabat-sahabat kami yang hadir saat ini. Begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, sakit, penyakit, atau apapun yang mereka mungkin saat ini lantunkan dalam doa-doa mereka Tuhan. Hamba-Mu mohon Tuhan kiranya kalau doa-doa itu seturut kehendak-Mu di dalam nama-Mu yang kudus. Tolong Tuhan, kabulkanlah doa-doa mereka seturut kehendak-Mu. Kami mau bawa, kami mau persembahkan setiap sahabat kami yang hadir pada malam hari ini ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sedikit kelamaan ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bro Alex. Boleh kita beri aplaus untuk pewartaan, untuk kekuatan yang kita boleh terima malam hari ini ya. Thank you so much. Saya yakin lah dari sekian firman yang kita dengar malam hari ini bukan kebetulan Bro Alex menyampaikannya kepada kita, tapi Tuhan membimbing pada saat Bro Alex mempersiapkan ini semua. Betul ya Bro ya? Ada Oma Leni, luar biasa. Nah, itu dari tadi Bro, itu Bu Leni dari awal, malah tadi sebelum jam 7 kayaknya udah join. Itu luar biasa. Thank you. Sehat-sehat Oma Leni ya. Ini. Ya, sama-sama. Tapi tadi masuknya telat soalnya ikut sahabat-sahabat Bro Alex yang malam hari ini juga sudah hadir. Terima kasih. Salam kenal dari kami dari PD Karawaci. Mudah-mudahan nanti pada saat kami menyampaikan undangan berikutnya, meskipun mungkin bukan Bro Alex pewartanya, kalau waktunya tepat, mari kami undang untuk tetap join bersama kami. Jadi PD Karawaci di Selasa kedua dan keempat, begitu ya. Biasanya kami memberi kesempatan untuk 1 atau 2 sharing. Boleh saya lempar satu yang mungkin ya merasa tadi waktu di doa syafaat tadi kayaknya buat saya atau mungkin firman yang ini tadi tuh kayaknya kena banget, menguatkan saya banget, atau mungkin tadi dari ceritanya Bro Alex itu kayaknya mirip dengan cerita saya tuh, saya boleh dikuatkan atau saya boleh keluar jadi pemenang seperti kata Bro Alex tadi dengan doa atau dengan apa. Mungkin ada yang mau bercerita ya, sharing sesingkat apapun itu bisa menguatkan kami semua. Boleh ya, saya kasih satu kesempatan ya sebelum kita lanjut. Ada sahabat-sahabat malam hari ini yang bersedia memberi kita sedikit lagi kekuatan selain firman yang tadi disampaikan oleh Bro Alex? Ini kalau udah mulai waktunya sharing suka nunduk-nunduk malu. Malu tersipu-sipu sepertinya begitu. Kalau belum ada, nanti menyesal loh. Saya pengen cerita sebenarnya tapi malu. Padahal ini kita udah semua sahabat semua ya Bro Alex ya. Jadi di antara sahabat seharusnya tidak malu dan sungkan, tapi lebih berani lagi untuk menguatkan satu sama lain. Kalau belum ada, oke, nggak apa-apa. Nanti ya, bisa disimpan untuk PD berikutnya. Bu Ita, Sis Alberta, apakah kita akan lanjut ke doa umat atau langsung ke persembahan ini? Iya, langsung aja persembahannya. Tadi doa. Langsung, iya ya, langsung ke persembahan ya, Bro Henry dan Bro Simon. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan malam hari ini, dan sementara Bapak Ibu nanti akan memberikan persembahan, nanti akan muncul nomor rekening di screen Bapak Ibu Saudara yang dapat digunakan untuk mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan mengiringi dengan pujian kepada Tuhan, kepada Bunda Maria. Kepada Bro Simon, silakan di-share screen-nya. Sudah disiapkan.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan selanjutnya saya kembalikan kepada tim untuk memberikan pengumuman. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup persekutuan doa kita malam hari ini, izinkan kami dari tim PD Agustinus menyampaikan mungkin sedikit pengumuman. Bro Simon, apakah sudah ada yang dipersiapkan? Ya, kita tunggu. Oh. Baik. Biasanya kami sudah menginput tema dan pewarta. Mungkin malam hari ini tema dan pewartanya belum terupdate ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Pede aja. Jadi PD berikutnya adalah tema dan pewartanya unik ya. Kita ketemu lagi nanti tanggal 12 Juli seperti biasa di minggu kedua, tema dan pewartanya menyusul. Biasanya ini hanya tinggal deal saja sih sama pewarta yang bersangkutan gitu ya. Nggak jauh-jauh dari sekitar bacaan atau hal-hal yang mendekati kejadian di tanggal itu. Jadi pasti
seru juga seperti malam hari ini ya. Kita menyamakan dengan bacaan harian hari ini, Injil hari ini, makanya terus kita mengambil tema kalau harus menghadapi badai harus bagaimana. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bro Alex, juga sahabat-sahabat dari tim PD Antonius Padua ya, kalau nggak salah ya. Dan dengan Ibu koordinatornya, kalau nggak salah Ibu Dede, betul ya Bro Alex ya? Tadi betul. ada Ibu Dede, juga sahabat-sahabat Bro Alex semua. Terima kasih sudah menemani kami malam hari ini, bersedia bergabung. Kalau misalnya nanti dari PD Antonius Padua ada jadwal yang kebetulan tidak berbenturan dengan jadwal kami, mudah-mudahan kami juga berkesempatan untuk mampir ke sana ya Bu ya. Diinfokan saja supaya kita bisa lebih sering bersilaturahmi meski hanya via online ya. Saya senang sekali kalau ketemu dengan sesama sesama koordinator, sesama ibu-ibu ya Bu ya, berarti membuktikan kalau kita wanita juga bisa tangguh sebagai koordinator. Semangat, Amin. Bu. Semangat juga. Menguatkan diri sendiri sebenarnya. Dan juga untuk Bro Henry yang tidak putus-putusnya setia menemani kami sejak awal pandemi, luar biasa. Ini salah satu bukti kesetiaan loh sahabat selama pandemi ini. Kontrak sampai mati. Ada yang komen, saya nyebut Alberta mulu ya, karena yang di depan muka saya cuma si Alberta doang. Nah, itulah kalau lagi Zoom, open kamera biar terlihat gitu. Kalau hanya off kamera hanya nama-nama aja itu biasanya masuknya di halaman terakhir ya. Yang kelihatan cuma si Alberta, terus Ibu Tuti, Bro Teddy, paling ya tiga-tiga itu aja yang nongol tadi. Ya, saya bilang juga kebetulan Alberta dulu ikut TC. Terus kebetulan ya itu. Jadi ya Alek kenalnya sama Alberta, sama Tuti, sama saya. Gitu. Mungkin sehari karena open video dia nongol, kebaca gitu namanya. Enggak kok, cuma bercanda aja Bro Alex. Cuma saya juga mau komplain nih, Avanza waktu itu belum ada Bro Alex. Contoh lah Bro gitu ya. Salah itu, zaman itu Avanza belum ada Dia tahu bercanda, contoh doang kali. Nah, kita buktikan sekarang yuk, open kamera supaya kita bisa difoto dulu, boleh ya? Sebelum kita say goodbye. Nah, ini tadi kan kata Bro Alex sekarang ini serba nggak pasti ya, di jalanan juga udah nggak pasti. Jadi kalau kita berangkat kerja sekarang harus semakin pagi nih. Jadi kita kalau berkegiatan malam sukanya terburu-buru. Oke, saya ikutin. Kalau PD jangan terlalu malam sekarang karena harus pada berangkat kerja pagi. Baiklah, sekarang saya minta kerjasamanya yuk sebelum kita bubar, open kamera dulu supaya bisa kita jadikan dokumentasi PD malam hari ini. Bro Simon kasih aba-aba Bro. Wah, Sis Iling nongol juga tuh. Ning, siomay kapan nih? Siomay mana siomay? Bro Simon masih di mute Bro, kita nggak dengernya. Saya udah ambil 2 picture. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sebentar ya, kita belum bubar ya, kita masih ada doa penutup, juga masih ada lagu penutup. Kembali saya silakan Sis Alberta. Penutup Bro Henry dong. Bro Haka. Ya, kita tutup dengan doa dulu. Oh ya, doa dulu, Sis Mei. Hanya saya belum mau nyanyi. Ya. Mari kita akhiri pertemuan kita malam ini dengan terus berharap dan percaya kepada Tuhan kita yang setia. Bapa dalam surga, kami bersungguh-sungguh bersyukur Tuhan pada malam ini kami kembali diingatkan akan kasih-Mu yang tidak berkesudahan, yang sungguh-sungguh telah Kau nyatakan dalam diri kami Tuhan. Kau hadir melalui firman yang disampaikan oleh Bro Alex Tuhan.
Kau berkati pelayanan Bro Alex Tuhan, agar sungguh-sungguh terus banyak orang yang mengalami kasih-Mu melalui pelayanannya Tuhan. Kau berkati keluarganya, berkati masa depannya, dan berkati pelayanannya semakin berbuah lebat Tuhan, dan semakin banyak orang yang rindu untuk mengalami kasih-Mu melalui Bro Alex. Dan kalau pada saat ini kami semua mengalami berkat daripada-Mu Tuhan, pemulihan daripada-Mu Tuhan, biarlah ini tidak berhenti pada malam ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus membimbing kami, memimpin kami untuk langkah-langkah hidup kami selanjutnya, untuk masa depan kami, untuk harapan kami yang terus hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa sungguh damai sejahtera-Mu akan tinggal dalam hati kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kiranya berkat-Mu senantiasa melindungi kami Tuhan, juga untuk istirahat pada malam ini, agar sungguh besok pagi kami boleh kembali, Kau beri kekuatan baru dan semangat baru untuk meneruskan kebaikan-Mu Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami saturkan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang setia kepada kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Boleh membuka mikrofon. Terima kasih Bro Henry Kambe. Makasih. Makasih Bro Alex. Amin. Amin. Thank you Bro Alex. Thank you Bro Alex. Semuanya. September bawain di BD gua, ada ketua BD gua juga. Kenapa? September bawain di BD gua ntar. Siapa? Lu. langsung di ACC September nanti ya. Sudah dijadwalkan. Thank you. Sudah dijadwalkan. Bro, itu tadi materi bisa buat 2 tema, Bro. Keluarin semua. Makanya waktunya dikebut.
Iya, nggak apa-apa. Siapin Tadi buat nanti diundang lagi gitu loh. nggak apa-apa. Banyak, Pak, di 50 menit tadi materinya. gua cut. Tadi ini sebenarnya masih ada. Tadi aku cut. Ya, gue 50. tahu, makanya ini si Bro Alex dikeluarin semua, dibrodolin semua materinya. Nggak apa-apa. Umat butuh, bro. Masalah. Nggak jadi ngebut, Bro. Alex kapan ke MBK lagi nih? Kan kemarin baru SADR, Tante Ma. Iya. Semangat ya Oma ya, Oma Leni luar biasa. Wih, mantap lah pokoknya mah. Iya. Henry mana Henry tuh? Henry Henry. keluar kayaknya. Udah keluar ya? Iya dia. Mungkin dipanggil sama bininya. Kenapa Sari? Kenapa Sari? Oma Leni, aku Oma Leni hari di offline belum pernah ngelihat di yang PDKK temu muka, suruh datang. Halo Iling, apa kabar Iling? Lama nggak Baik. ketemu. Masih kerja? Hah? Masih kerja? Masih? Apa pernah ketemu? Iya, bawa mobil sendiri sekarang saya. Oh. Teman-teman saya pamit ya. Sukses Iya, semuanya. iya, iya. Salam sehat. Dede. Pamit ya, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Dede, Tuhan berkati ya. Thank you. Itu semua, pamit ya. Pamit ya. Thank you, Ci Iling. Ci Ella. Dibilang Di komplek. Pamit ya Bapak Ibu. Ya, Bro Terima Alex, kasih thank you. banyak. Terima kasih Bu Engsi. Terima kasih. Iya, Ya, sama-sama. Bro Alex, Alex, thank you malam ya. ini mantap. Iya, Alex. Oke, Saya thank buka you. kamera ya, karena saya di Oke tempat ya, tidur Bro Alex mengikutinya ya. Mohon maaf. Ya, baik-baik. Oke. Selamat semuanya. Ya. Lu tahu aja Gitu gua ya. ngebut ya. Tadi gua ngebut belakang. Iya, makanya dibrojolin semua materinya. Nggak apa-apa. Daripada nggak tuntas, saya tuntasin aja. Nggak Iya, apa-apa. semua itu bisa buat tema ini. Gue bilang buat 2 tema nih kalau gua nih. Nggak apa-apa. Tapi oke kan tadi. Mantap, mantap. Oke. Iya, semuanya dapat. Thank you. Aku pamit ya. Belum makan, saya lapar. Ayo, kita kirimin nasi goreng. Kasihan. Jangan sampai gara-gara PD Agustinus jadi Semuanya Oma Leni salam. Ya. Ya, Sama-sama. Terima kasih. Iya, jangan sampai karena PD Agustinus Bro Alex mahnya kambuh. Ntar malam Oh, marah. nggak apa-apa. Padahal emang tiap malam mahnya kambuh. Ntar lagi juga kambuh, mah, gitu. Oma, salam. Kalau tetap lalin. Sama-sama. Oke, terima Aku kasih. pamit. Bye. Sama. Sehat-sehat Bye. semuanya. Thank you. Bye. Tunggu share fotonya. Iya. Oke, saya tutup ya biar bisa istirahat semuanya. Iya.